Nama saya Tejo. Usia saya 30 tahun. Saya bekerja sebagai kurir pengantar makanan dengan sepeda motor di kawasan Tangerang. 2 tahun lalu, setelah mengetahui perselingkuhan istri saya bercerai dan hidup saya benar-benar berubah. Harga diri saya jatuh ke titik terendah dan saya jadi takut bertemu orang. Itu sebabnya saya memilih pekerjaan pengantar makanan. Saya tidak perlu berinteraksi langsung dengan banyak orang. Anehnya, hanya saat saya berkendara di jalanan malam, hati saya merasa tenang. Suara mesin dan hembusan angin seolah menghapus pikiran-pikiran rumit di kepala saya. Saat berkendara perlahan di jalanan yang basah, tiba-tiba saya teringat pemakaman om kecil saya setahun lalu. Tante tiri saya, Bu Rara, dengan baju duka hitam, menunduk memberi hormat kepada para pelayat. Gambaran itu masih jelas di benak saya. Tangannya gemetar, tapi matanya berusaha keras untuk tidak menyerah. Saat itu saya berdiri agak jauh, mengamati. Om kecil saya sudah berjuang melawan kanker selama 2 tahun, betapa sulitnya itu bagi Tante Rara. Setelah pemakaman, saya tidak pernah melihat Tante Rara lagi. Tidak ada kontak, dan ia juga tidak muncul saat Lebaran. Keluarga juga khawatir ia kesulitan hidup sendirian, tapi tak ada yang langsung mendatanginya. Tapi anehnya, saya terus memikirkan Tante Rara. Saat mengantar pesanan, saat makan, bahkan sebelum tidur. Ini kan wajar, karena dia keluarga? Pasti karena aku khawatir padanya. Saya mencoba memberi alasan pada diri sendiri, tapi di lubuk hati saya tahu. Ini bukan sekadar kekhawatiran, ada emosi yang lebih rumit bercampur di dalamnya. Itulah yang membuat saya semakin takut. Diri saya yang terus memikirkan orang yang seharusnya tidak boleh dipikirkan. Saya selesai mengantar pesanan dan pulang ke rumah. Meskipun hanya kamar kos kecil, itu cukup untuk saya sendiri. Saya mandi dan berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Apa yang sedang Tante Rara lakukan sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Suatu hari, ada acara makan-makan bersama teman-teman sesama kurir. Di sebuah kedai sate kambing, kami minum arak dan melepas lelah setelah seharian bekerja. Bang Jono, teman kurir saya yang seumuran, duduk di samping saya. Bang Jono ini suka sekali minum dan senang berceloteh. Ia juga suka melebih-lebihkan dan sedikit pamer, tapi dia teman yang baik. Kalian tahu daerah Blok M Square, kan? Bang Jono berkata dengan wajah sedikit memerah karena alkohol. Kemarin aku ke sana, ke sebuah tempat karaoke, dan ketemu pemandu karaoke yang luar biasa. Suaranya bagus, tubuhnya berisi, pokoknya mantap banget. Bang Jono berceloteh dengan semangat. Saya pikir itu hanya bualan biasa saat mabuk. Jangan cuma cerita doang, buktikan dong. Seseorang menyahut. Bukti? Ada banyak kok. Bang Jono mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya. Lihat foto profil WhatsApp-nya. Keren, kan? Teman-teman berkerumun melihat layar ponsel. Saya juga tanpa pikir panjang menoleh dan melihat layar. Saat itulah, sumpit di tangan saya jatuh. Wanita di layar itu adalah Tante Rara. Dengan rambut pendek sebahu dan mengenakan gaun hitam, ia tersenyum tipis. Itu adalah wanita yang sama persis yang saya lihat di pemakaman setahun lalu. Yah, Tejo, kenapa kamu? Kaget. Bang Jono berkata sambil tertawa. Tidak. Aku baik-baik saja. Saya memaksakan diri tersenyum dan menggelengkan kepala. Tapi jantung saya berdebar kencang.
Tangan saya gemetar sampai tidak bisa memegang gelas arak dengan benar. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Pasti orang lain. Hanya mirip saja. Saya terus meyakinkan diri sendiri, tapi saya tidak yakin. Tidak, saya sudah tahu. Itu memang dia. Bang Jono, nama karaoke tadi apa? Kenapa? Kamu juga mau coba? Karaoke Harmoni, di daerah kuliner Blok M Square. Saya diam-diam mencatat nama karaoke itu di memo ponsel saya. Setelah acara makan-makan selesai, saya pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Saya hanya menatap kosong langit-langit, dan akhirnya bangkit. Jika itu benar-benar Tante Rara, saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Rasanya malam ini tidak akan berakhir jika saya tidak memastikan. Saya mengenakan jaket dan keluar. Menghidupkan mesin motor dan memakai helm. Tangan saya gemetar saat mengencangkan tali helm. Dalam perjalanan menuju Blok M, lampu lalu lintas berubah hijau, tapi saya tidak mudah bergerak. Jika itu benar-benar Tante Rara, lalu apa yang harus kulakukan? Tapi motor sudah melaju. Tubuh saya bergerak duluan, terlepas dari keinginan saya. Saya tiba di depan karaoke Harmoni, memarkir motor, dan melepas helm. Cahaya lampu neon berkelap-kelip dalam kegelapan. Haruskah aku masuk, atau pulang saja? Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya saya mendorong pintu dan masuk. Di konter, seorang pemilik yang terlihat berusia sekitar 50-an akhir duduk. Selamat datang. Datang sendiri? Iya. Mencari pemandu karaoke tertentu? Seketika kepala saya kosong. Apa yang harus saya jawab? Apakah saya harus menyebutkan namanya? Atau hanya bilang, siapa saja tidak apa-apa? Wanita dengan rambut pendek sebahu, tidak terlalu tinggi. Tubuhnya berisi, terutama bokong dan pahanya kekar. Oh, maksud Anda Budian, ya? Pemilik itu mengangguk. Tapi Budian jauh lebih tua dari pelanggan. Apakah Anda yakin mencari dia? Hati saya berdebar. Kata, lebih tua, semakin menguatkan keyakinan saya. Ya, benar. Baiklah. Silakan ke kamar nomor 3. Dengan kaki gemetar, saya berjalan menyusuri koridor. Saya berdiri di depan pintu kamar nomor 3. Saya memegang gagang pintu, tapi sulit untuk membukanya. Tapi sudah terlambat. Sekitar 10 menit setelah saya masuk karaoke, terdengar ketukan, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Halo. Dengan suara ceria, pemandu karaoke itu masuk. Seketika dunia serasa berhenti. Itu Tante Rara. Riasannya lebih tebal dari yang saya lihat di foto, dan gaun ungu seksi ketat melilit tubuhnya. Tapi tidak salah lagi. Itu dia, orang yang sama persis yang saya lihat di pemakaman setahun lalu. Duh, Mas, saya baru saja selesai menemani kakek-kakek pelanggan dan minum 10 kaleng bir, sekarang dapat yang muda lagi. Tante Rara berbisik sambil duduk sangat dekat di samping saya. Tercium aroma parfum yang lembut. Tapi dia sama sekali tidak mengenali saya. Sepertinya dia sudah sangat mabuk. Mau saya nyanyikan satu lagu? Atau kita ngobrol santai saja? Melihat Tante Rara tersenyum sambil memegang remote control, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tenggorokan saya tercekat, tidak ada satu kata pun yang keluar. Mas, kenapa? Kalau tidak suka dengan saya, mau saya ganti dengan pemandu lain? Tante Rara bertanya dengan sedikit cemberut. Ah, tidak.
Tidak apa-apa. Hari ini tidak usah menyanyi, santai saja sampai pulang. Oh, begitu? Kalau begitu kita ngobrol santai saja. Tante Rara berkata sambil mengelus paha saya. Seluruh tubuh saya kaku karena sentuhannya. Jantung saya berdebar kencang serasa akan meledak. Di bawah remang-remang lampu, wajah Tante Rara semakin dekat. Setiap kali punggung tangan kami bersentuhan, rasanya seperti ada aliran listrik. Mas, sepertinya kamu kesepian sekali ya. Terlihat jelas di wajahmu. Tante Rara dengan hati-hati menggenggam tangan saya. Dan mata kami bertemu. Seketika, sesuatu runtuh. Tembok yang telah saya bangun selama 2 tahun, kesepian yang telah saya tahan, emosi yang tertekan, semuanya runtuh sekaligus. Saya memeluk Tante Rara. Duh, Mas. Suara kaget terdengar, tapi saya tidak bisa berhenti. Bibir kami bersentuhan, dan Tante Rara juga tidak menolak saya. Terdengar suara mikrofon jatuh ke lantai. Volume di remote control diturunkan, dan lampu menjadi 1 tingkat lebih gelap. Begitulah, kami saling berpelukan dalam keheningan untuk waktu yang lama. Berapa lama waktu berlalu? Saya merasakan mata Tante Rara semakin jernih. Efek alkohol sedikit demi sedikit menghilang. Lalu ia menatap wajah saya dengan lebih dekat, dan tiba-tiba melepaskan pelukan. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kamu? Suaranya bergetar. Jangan-jangan, Tejo? Seketika semuanya terhenti. Tante Rara bangkit dan mundur. Wajahnya pucat pasi. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang aku lakukan? Suaranya bergetar. Emosi yang rumit bercampur aduk, entah itu marah, kaget, atau malu. Tante Rara, diam. Tante Rara berteriak. Lalu ia buru-buru membuka pintu dan keluar. Saya duduk termangu, lalu sadar dan buru-buru mengejarnya. Melewati konter dan keluar. Tante Rara berjalan cepat menyusuri jalan. Tante Rara, tunggu sebentar. Saya berlari dan menghadangnya. Minggir. Tante Rara, dengarkan saya sebentar. Apa yang harus kudengarkan? Kamu ini waras atau tidak? Apa kamu tahu apa yang sudah kulakukan? Air mata menggenang di mata Tante Rara. Seketika saya berlutut di depannya. Meskipun di tengah jalan, saya tidak peduli. Saya rindu. Saya hanya rindu pada Tante. Bangun. Orang-orang melihat. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik dan menatap kami. Mengapa Tante tidak pernah menghubungi saya? Mengapa Tante melakukan pekerjaan seperti ini sendirian? Itu urusanmu? Itu bukan urusanmu. Itu urusan saya. Tante kan keluarga saya. Keluarga? Tapi kamu melakukan ini? Suara Tante Rara pecah. Bangun. Kalau terus begini, akan semakin aneh. Kumohon. Saya perlahan bangkit. Kami berdua saling menatap untuk waktu yang lama. Bahu Tante Rara bergetar. Maaf. Sungguh maaf. Saya yang pertama menundukkan kepala. Tante Rara tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan mulai berjalan lagi. Saya mengikutinya dari belakang dengan hati-hati. Begitulah, kami berjalan diam-diam di malam hari untuk waktu yang lama. Tanpa tahu kemana, kami terus berjalan. Akhirnya Tante Rara berhenti di depan sebuah kedai minuman. Ayo masuk. Minum sampai mabuk, dan lupakan semua yang terjadi hari ini. Suaranya terdengar sedih.
Kedai itu sepi. Kami duduk di sudut dan memesan 1 botol arak. Tante Rara mengisi gelas arak penuh dan meneguknya sekali teguk. Dan 1 gelas lagi, 1 gelas lagi. Tante Rara, pelan-pelan. Berisik. Kamu juga minum? Ia berkata seolah memerintah sambil menuangkan arak ke gelas saya. Saya juga minum tanpa kata. Tenggorokan saya terasa panas, tapi saya terus minum. Setelah minum dalam keheningan untuk waktu yang lama, Tante Rara yang pertama membuka mulut. Pasti penasaran, kan? Kenapa aku melakukan pekerjaan ini? Tante tidak perlu menjelaskan. Tidak, aku harus. Karena aku sudah melakukan hal ini hari ini, kamu berhak tahu. Tante Rara berkata sambil menatap gelas kosong. Suamiku, om kecilmu, didiagnosis kanker 3 tahun lalu. Sejak itu, biaya rumah sakit mulai keluar. Awalnya tidak apa-apa. Ada tabungan dan asuransi. Tante Rara kembali menuangkan arak ke gelas dan melanjutkan. Tapi kamu tahu, kanker itu menghabiskan uang berapa banyak? Kemoterapi, biaya operasi, obat-obatan. Dalam setahun, tabunganku habis semua. Uang asuransi juga habis. Akhirnya rumah juga kujual. Tapi masih kurang, jadi aku sampai berhutang. Aku bertahan selama 2 tahun begitu, tapi akhirnya... Suara Tante Rara bergetar. Setelah suamiku pergi, yang tersisa hanyalah hutang. Uang sewa menunggak, bunga pinjaman juga tidak bisa kubayar. Ia menghabiskan gelas araknya lagi dan melanjutkan. Awalnya aku bekerja mencuci piring di restoran. Tapi bekerja dari pagi sampai malam saja, tidak cukup untuk membayar sewa. Lalu aku jadi kasir supermarket dan bekerja shift malam di minimarket. Tapi kenapa uangnya tidak cukup? Meskipun bekerja keras, hutang tidak berkurang, dan setiap bulan hanya datang telepon tagihan. Lalu aku tidak sengaja tahu dari teman. Kalau pemandu karaoke itu menghasilkan cukup banyak uang. Tante Rara tersenyum pahit. Awalnya aku berpikir tidak akan pernah bisa melakukan itu. Tapi saat surat tagihan menumpuk, pemilik rumah menyuruhku pergi, dan tidak ada makanan, pikiranku berubah. Tante Rara memilihnya untuk bertahan hidup. Itu saja. Ia berkata dengan tenang, tapi dalam suaranya tersembunyi kesedihan yang mendalam. Saya terdiam lama. Saya tidak tahu harus menghibur bagaimana, harus berkata apa. Maaf. Saya terlalu tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf untuk apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya. Saya kan keluarga Tante. Mengapa Tante tidak meminta bantuan? Meminta bantuan? Apa yang harus didengar oleh seorang janda di usia seperti ini? Tante Rara berkata sambil mencibir. Lebih baik sendirian daripada ada omongan buruk. Botol arak kosong. Tante Rara memesan 1 botol lagi. Ngomong-ngomong, Tejo. Iya. Kenapa kamu ke karaoke? Apa alasan sebenarnya? Saya ragu-ragu cukup lama lalu perlahan membuka mulut. Sejak pemakaman. Apa? Sejak pemakaman? Tidak, mungkin bahkan sebelum itu, saya sudah menyukai Tante Rara. Gila. Benar-benar. Tante Rara menggelengkan kepala. Aku 11 tahun lebih tua darimu. Lagi pula, bagaimana kalau keluarga lain tahu? Bicara yang masuk akal. Saya tahu. Saya tahu semuanya. Itu sebabnya saya menahannya. Saya menahannya selama setahun,
Tapi saat teman menunjukkan foto Tante Rara, saya merasa akan gila jika tidak memastikan. Jadi, kamu sudah memastikan, kan? Sekarang sudah cukup. Pulanglah. Tante Rara bangkit dari tempat duduknya. Saya ingin bicara. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menyukai Tante. Sungguh, itu saja. Tante Rara berhenti. Ia perlahan berbalik dan menatap saya dengan ekspresi rumit. Tejo, dunia ini tidak akan baik-baik saja hanya karena kita bilang baik-baik saja. Kamu tahu itu, kan? Saya tahu. Kalau begitu sudah. Lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku juga akan melupakannya. Setelah berkata begitu, ia keluar dari kedai. Saya akan antar Tante sampai rumah. Tidak perlu. Sudah terlalu malam, saya khawatir. Tante Rara menghela napas dan mengangguk. Baiklah. Ikuti saja dengan tenang. Begitulah, kami berjalan bersama sampai ke kamar kos. Bangunan tua, dan tangga juga berderit. Ini dia. Sekarang pulang. Tante Rara berkata di depan pintu depan. Saya menundukkan kepala dan berbalik. Dari belakang, suara Tante Rara terdengar. Tejo. Iya. Mau mampir minum kopi sebentar? Suaranya pelan dan bergetar. Saya perlahan berbalik. Tante Rara membuka pintu dan masuk. Saya juga mengikutinya dengan hati-hati. Pintu tertutup. Terdengar suara Tante Rara pergi ke dapur dan mengeluarkan cangkir. Tapi tidak terdengar suara membuat kopi. Hanya terdengar suara cangkir diletakkan di wastafel. Tante Rara berbalik, lalu perlahan mendekati saya. Tadi di karaoke, kamu terlihat besar sekali. Ia berkata dengan suara bergetar sambil menggenggam tangan saya. Seketika jantung saya serasa akan meledak. Saya tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Tante Rara. Jangan katakan apa-apa. Tante Rara meletakkan jari di bibir saya. Lalu perlahan mematikan lampu. Dalam kegelapan, hanya terdengar napas kami berdua. Jantung saya berdebar kencang. Aroma manis tercium di hidung, dan terasa kehangatan tubuhnya. Tante Rara membelai pipi saya dengan tangan yang lembut dan hangat. Tejo, kamu tidak akan menyesal, kan? Sama sekali tidak. Kami perlahan mendekat satu sama lain. Bibir kami bersentuhan, dan 2 tahun kesendirian runtuh dalam sekejap. Tante Rara mulai membuka kancing kemeja saya satu persatu. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Saya juga dengan hati-hati menurunkan resleting gaun Tante Rara. Dingin. Tidak apa-apa. Tapi tubuh Tante Rara sedikit gemetar. Saya tidak tahu apakah itu ketegangan, ketakutan, atau kegembiraan. Saya perlahan memeluk Tante Rara. Saat kulit kami bersentuhan, rasanya seperti ada aliran listrik. Detak jantung Tante Rara terasa di dada saya. Kami pindah ke ranjang sempit. Kami berpelukan erat untuk waktu yang lama. Anda benar-benar tidak apa-apa? Saya bertanya terakhir kali. Sudah terlambat. Lupakan semuanya malam ini saja. Tante Rara memeluk leher saya dan berbisik. Malam itu saya merasa hidup. Seluruh tubuh saya merasakan bagaimana rasanya benar-benar menginginkan seseorang. Kehangatan Tante Rara, kulitnya yang lembut, napasnya yang terengah-engah, dan tubuhnya yang gemetar terukir dalam diri saya. Tejo. Tante Rara memanggil nama saya. Suaranya terdengar serak. Iya,
Tante Rara. Panggil saja Rara. Iya, Bu Rara. Setiap kali saya memanggil nama itu, jantung saya berdebar. Sesuatu benar-benar runtuh. Perbedaan usia, pandangan dunia, semua batas menghilang. Saya tidak tahu berapa waktu yang berlalu. Saat dini hari, cahaya samar masuk melalui jendela. Tante Rara terbaring dalam pelukan saya, bernapas dengan tenang. Saya mengamatinya untuk waktu yang lama. Ini pertama kalinya saya melihat Tante Rara dengan ekspresi setenang ini. Rambutnya yang basah menempel di dahi, dan kadang terlihat bulu matanya yang sedikit gemetar. Seandainya momen ini abadi, pikir saya. Tapi pada saat yang sama, saya tahu. Ini bukan akhir, melainkan awal. Dan betapa kejamnya kenyataan yang akan kami hadapi nanti. Sejak hari itu, hubungan kami berlanjut dengan hati-hati dalam kerahasiaan. Tante Rara perlahan mengurangi jadwal kerjanya di karaoke. Sebaliknya, ia mencari pekerjaan di kafe dan mulai bekerja membersihkan salon di siang hari. Meskipun sulit, ia bilang tidak ingin lagi melakukan pekerjaan malam. Saya juga mengatur jadwal pengantaran makanan. Saya mengurangi pesanan malam yang berbahaya dan berusaha meluangkan waktu di malam hari. Itu untuk bertemu Tante Rara. Di akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama. Kami tidak melakukan hal istimewa. Hanya duduk di bangku depan minimarket sambil berbagi semangkuk mie instan atau minum arak dengan gorengan di hari hujan. Suatu hari, kami berbelanja di supermarket kompleks. Saat Tante Rara sedang memilih buah, saya secara alami menggenggam tangannya. Begini bagaimana? Bagaimana kalau ada yang melihat? Tante Rara berkata dengan suara pelan sambil melihat sekeliling. Tidak apa-apa. Tidak ada yang kenal di sini. Tapi Tante Rara juga tidak menepis tangan saya. Sebaliknya, ia menggenggamnya erat-erat. Setelah selesai mengantar pesanan, saya mengantar Tante Rara sampai dekat kosnya. Kami menaiki tangga sempit bersama, lalu berpisah setelah berciuman singkat di depan pintu. Hati-hati pulangnya hari ini. Iya, Mas. Tante Rara juga istirahat yang cukup. Sampai kapan kamu mau memanggilku Tante Rara? Kalau begitu, harus panggil apa? Panggil saja Rara. Iya, Bu Rara. Setiap kali saya memanggil nama itu, jantung saya berdebar. Beberapa minggu berlalu. Saya merasa lelah, tetapi wajah saya terlihat cerah. Teman-teman kurir saya juga menyadarinya dan bertanya, "Hei, Tejo, akhir-akhir ini kamu sedang bahagia ya? Wajahmu beda banget." Tidak kok. Mungkin karena cuaca saja jadi lebih cerah. Saya mengelak sambil tersenyum. Bu Rara juga sedikit demi sedikit terlihat lebih ceria. Awalnya ia selalu berwajah murung, tapi sekarang kadang ia tersenyum dan bercanda. Tejo, malam ini mau makan apa? Apapun yang Bu Rara masak, saya suka. Ah, gombal. Coba jujur bilang. Sungguh kok. Masakan Bu Rara yang paling enak. Kemudian Bu Rara tersenyum malu dan masuk ke dapur. Begitulah hari-hari yang tenang berlalu. Tentu saja, kami selalu berhati-hati. Kami harus menghindari pandangan orang, dan sama sekali tidak boleh ketahuan oleh keluarga. Tapi kami bahagia. Sungguh, kami bahagia. Suatu Sabtu sore, saya dan Bu Rara sedang berjalan di jalanan kompleks. Kami bergandengan tangan erat, berbincang ini itu. Minggu depan aku ada wawancara kerja di kafe,
Semoga diterima ya. Pasti berhasil. Dengan kepribadian Bu Rara, pasti bisa sukses di mana saja. Begitukah? Bu Rara tersenyum cerah. Itu adalah senyum tulus yang sudah lama tidak saya lihat. Saat itulah, dari arah berlawanan, seseorang berjalan ke arah kami dan terlihat familiar. Saat semakin dekat, jantung saya mulai berdetak cepat. Orang itu adalah ibu saya. Tas belanja yang dipegangnya jatuh ke lantai. "Oh, Mama!" Suara saya bergetar. Ibu saya hanya menatap kosong ke arah saya dan Bu Rara yang bergandengan tangan. Bu Rara buru-buru melepaskan tangan saya. Suara ibu saya bergetar. "Apa? Apa-apaan ini?" Ketiga orang itu berdiri di tengah jalan untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Orang-orang yang lewat memandang kami. Barang belanjaan berserakan di tanah. Meskipun tangan kami sudah terlepas, saya dan Bu Rara masih berdiri dekat, dan ibu saya terlihat syok. "Ayo pulang. Sekarang juga." Ibu saya berkata dengan suara rendah dan berat. "Kakak ipar, saya akan menjelaskan. Penjelasan akan kudengar di rumah. Kamu juga ikut, Rara. Itu adalah perintah." Bu Rara mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Saya dengan tangan gemetar memunguti barang belanjaan yang jatuh ke lantai. Ibu saya melihatnya tanpa berkata apa-apa. Begitulah, kami pulang ke rumah. Ketiga orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya keheningan yang berat menyelimuti. Sesampainya di rumah, ibu saya menyuruh kami duduk di ruang tamu, dan saya serta Bu Rara duduk berdampingan di sofa. Ibu saya berdiri di depan kami. "Jelaskan. Apa yang baru saja kulihat?" Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah ibu saya. "Mama, saya menyukai Tante Rara. Saya mencintainya." "Apa?" Suara ibu saya meninggi. "Kamu ini waras atau tidak? Dia tante tirimu. Dia 11 tahun lebih tua darimu." "Saya tahu. Saya tahu semuanya." "Kalau tahu, bagaimana bisa kamu melakukan ini?" Ibu saya berteriak. Bu Rara langsung berdiri. "Kakak ipar, saya minta maaf. Saya akan pergi. Ini semua salah saya." "Tidak." Saya juga bangkit dan menggenggam tangan Bu Rara. "Ini bukan salah Tante Rara. Saya yang pertama menyukai, dan saya yang pertama mendekatinya." "Tejo, hentikan." Bu Rara berkata dengan suara bergetar. "Kakak ipar, saya sungguh minta maaf. Saya tidak melakukan hal aneh pada Tejo. Saya juga tidak bisa menahan diri." Air mata mengalir dari mata Bu Rara. "Setelah suami saya pergi, selama setahun saya sangat kesulitan sendirian. Seringkali saya ingin mati. Tapi Tejo memperlakukan saya seperti manusia. Untuk pertama kalinya saya merasa ingin hidup." Ekspresi ibu saya sedikit goyah. "Tapi ini tidak bisa terjadi. Bagaimanapun juga, apa kata orang? Apa kata dunia? Tidak masalah," kata saya. "Mama, saya tidak peduli. Apapun kata orang, apapun tudingan mereka, saya akan terima semuanya." "Kamu benar-benar gila," ibu saya berkata sambil duduk tersungkur. "Bagaimana aku membesarkanmu sampai kamu bisa melakukan ini padaku? Mama, maaf. Tapi saya tidak akan bersembunyi. Saya akan bertanggung jawab." "Tanggung jawab?"
Tanggung jawab apa? Saya akan menikah dengan Tante Rara. Seketika ruang tamu menjadi hening. Bu Rara menatap saya dengan mata terkejut. Tejo, apakah kamu sungguh-sungguh? Saya sungguh-sungguh, Bu Rara. Ibu saya menghela napas panjang. Kalian berdua sudah siap? Kalian tahu betapa sulitnya jalan ini? Saya tahu. Saya berkata dengan tegas. Bisakah kalian menahan bisikan tetangga, tatapan sinis keluarga? Bisakah kalian menahan semua itu? Kami akan menahannya. Saya berkata dengan tegas. Ibu saya menatap Bu Rara. Bagaimana denganmu, Rara? Apakah kamu sungguh siap menghabiskan seumur hidupmu bersama Tejo? Bu Rara menyeka air matanya dan mengangguk. Saya juga awalnya berpikir tidak mungkin. Tapi Tejo begitu tulus. Di hadapan ketulusannya, saya juga ingin jujur. Ibu saya membuka mulut setelah keheningan panjang. Aku punya syarat. Setidaknya tunggu 1 tahun. Selama itu, buktikan apakah kalian benar-benar tulus satu sama lain, apakah kalian bisa menahan pandangan dunia. Setelah itu, jika tidak ada perubahan, aku akan mengakuinya. Mama. Dan satu lagi. Jangan pernah menyakiti Rara. Jangan lupakan janjimu untuk bertanggung jawab seumur hidup. Suara ibu saya bergetar. Iya, Mama. Saya janji. Sejak hari itu, saya dan Bu Rara benar-benar berubah. Bu Rara sepenuhnya berhenti dari pekerjaan karaoke. Di siang hari ia mulai bekerja di kafe, dan di malam hari ia juga bekerja membersihkan salon di kompleks perumahan. Sulit, tapi itu adalah pekerjaan yang terhormat. Saya juga sangat mengurangi jumlah pengantaran makanan. Saya menjadikan prinsip untuk bekerja tepat waktu dan mengantar dengan aman. Penghasilan memang berkurang, tapi itu adalah persiapan untuk masa depan kami bersama. Kami tidak tinggal bersama. Ada janji dengan ibu saya, dan saya tidak ingin terburu-buru. Sebagai gantinya, kami bertemu setiap akhir pekan untuk merencanakan masa depan. Beberapa bulan berlalu. Orang-orang di kompleks juga sedikit demi sedikit mulai tahu. Ada desas-desus aneh, tapi kami sama sekali tidak goyah. Kami bekerja keras dan hidup dengan terhormat. Seiring waktu, pandangan orang-orang juga sedikit demi sedikit berubah. Meski begitu, melihat mereka berdua bekerja keras, sepertinya mereka tulus ya. Apa pentingnya perbedaan usia? Di zaman sekarang ini, itu bukan masalah. Suatu hari ibu saya memanggil saya dengan tenang. Tejo, anakku. Sudah setahun berlalu. Selama ini aku mengamati, dan kamu benar-benar tulus. Iya, Mama. Sayangilah Rara seumur hidupmu. Jangan sakiti dia, dan bertanggung jawablah sampai akhir. Iya, Mama. Saya janji. Ibu saya menepuk bahu saya. Beberapa bulan kemudian, kami berada di depan sebuah ruko tua di lantai dasar. Saya dan tante tiri saya, tidak, sekarang Bu Rara bersama. Kita mulai dari sini. Iya. Ini kedai khusus pengantar makanan. Saya sendiri yang mengelolanya, dan Bu Rara juga bisa ikut bekerja. Apakah akan baik-baik saja? Pasti baik-baik saja. Karena saya bersama Anda. Kami memasang papan nama. Dapur Antar Tejo. Sederhana, tapi itu adalah awal kami. Bu Rara menggenggam tangan saya. Terima kasih,
Tejo. Sudah memilih orang seperti saya. Apa maksud Bu Rara? Justru saya yang lebih berterima kasih. Kedepannya pasti akan sulit. Akan ada pandangan orang juga. Saya tahu. Tapi kita kan sudah berjanji tidak akan bersembunyi? Iya, kita tidak akan bersembunyi. Bu Rara tersenyum. Kami berdua membuka pintu kedai. Itu adalah awal yang baru. Tabu memang bisa dihancurkan oleh hasrat, tapi cinta dipertahankan oleh tanggung jawab. Kami memutuskan untuk tidak bersembunyi, dan karena itu kami bisa bertahan. Apapun kata dunia, kami akan berjalan bersama dengan terhormat. Karena ini adalah cinta yang saya pilih, dan ini adalah tanggung jawab yang harus saya pikul. Para pembaca, melalui kisah ini saya menyadari. Cinta sejati itu bukan hanya perasaan sesaat, melainkan tanggung jawab seumur hidup. Dunia kadang tidak bisa memahami pilihan kita. Mungkin akan ada yang menunjuk-nunjuk, mungkin akan ada yang berbisik-bisik. Tapi yang terpenting adalah apakah kita terhormat, apakah kita tulus, dan apakah kita bisa bertanggung jawab sampai akhir? Apakah Anda juga menyembunyikan ketulusan hati karena takut pada pandangan dunia? Apakah Anda tidak bisa melindungi orang yang Anda cintai? Beranilah. Hiduplah dengan terhormat. Dan yang terpenting, bertanggung jawablah seumur hidup atas orang yang telah Anda pilih. Karena itulah cinta sejati, dan itulah jalan untuk menjadi dewasa yang sejati. Terima kasih sudah menonton.